Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa belajar lagi, belajar akidah akhlak ya. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, anak-anak dalam keadaan siap. Jangan lupa ketika belajar akidah akhlak, anak-anak baca basmalah, baca Al-Fatihah, kemudian baca Asmaul Husna, dan dirapikan semua yang dipakai ya, perapiannya. Kemudian dipersiapkan buku-bukunya dalam pelajaran akidah akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah belajar tentang sifat wajib Rasul ya, tentang sifat wajib Rasul, tentang sifat wajib bagi Rasul, yaitu sifat yang harus melekat pada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama sidik, yang artinya jujur, kemudian amanah, yang dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, fatonah artinya cerdas. Sekarang kita akan belajar tentang sifat mustahil bagi Rasul-Rasul Allah. Sifat mustahil bagi Rasul-Rasul Allah artinya apa? Sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul-Rasul Allah subhanallah wa ta'ala. Sifat mustahil ini kebalikan dari sifat wajib ya. Yang pertama kadzib, bohong ya. Bohong memiliki ya. Kadzib secara arti secara bahasanya bohong atau dusta. Sifat kadzib ini sangat berlawanan dengan sifat wajibnya Allah, sifat wajibnya Rasul, yaitu benar. Ya. Apakah Rasul bohong? Tidak mungkin Rasul bohong. Kenapa kok tidak mungkin? Karena Rasul adalah pembawa dan menyampaikan perintah-perintahnya Allah. Ya. Karena Rasul ditugaskan langsung oleh Allah dalam mengajarkan kebaikan-kebaikan, ya. Kemudian Rasul ditugaskan oleh Allah dalam menghindari keburukan. Hal ini didasarkan pada Al-Quran surat Al-Najm ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ya. Yang artinya tiadalah hatinya mendustakan atau mengingkari apa-apa yang telah dilihatnya. Bahwasanya Rasul itu tidak akan dusta. Rasul tidak akan bohong. Berbeda dengan manusia biasa. Manusia biasa itu ada yang dusta, atau ada yang bohong, malah ada yang seringnya berbohong sampai-sampai dia mengatakan bohong itu dia tidak sengaja karena kebiasaannya berbohong. Itu kalau manusia biasa. Kemudian yang kedua khianat. Yang kedua khianat. Apakah Rasul itu khianat? Ya. Apakah Rasul itu khianat? Khianat itu tidak dapat dipercaya. Tidak mungkin Rasul itu ya melakukan pengkhianatan. Kenapa? Karena Rasul adalah memegang suatu kepercayaan. Karena sangat bahaya sekali jika khianat itu
dilakukan. Itu sangat berbahaya. Dan itu tidak akan ada pada dirinya seorang Rasul. Kenapa? Karena Rasul dipercaya oleh Allah mengemban tugas menyampaikan dan mengajarkan ajaran-ajaran kebaikan. Tentang khianat, itu didasarkan pada Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. Ya, ini ya. Ini sudah didasarkan pada Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Kita tidak boleh berkhianat terhadap amanat yang sudah dipercayakan kepada kita. Karena apa? Karena ketika khianat itu terjadi, bahayanya luar biasa. Contohnya, ada seorang murid ya yang dipercaya guru bahwa murid itu tidak akan melakukan perbuatan yang jelek untuk diulangi kembali. Ketika itu murid melakukannya, dan guru itu pasti kepercayaan yang ditaruhnya sudah mulai berkurang. Dan apapun yang dilakukan murid itu, guru akan betul-betul memperhatikan untuk memberikan suatu kepercayaan karena dia sudah ya melanggar atau berkhianat terhadap kepercayaan. Kemudian yang ketiga, khitman. Khitman itu menyembunyikan. Apakah Rasul menyembunyikan? Ya tidak. Rasul itu kan berdakwah. Rasul itu menyampaikan wahyunya Allah. Contohnya siapa? Contohnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyampaikan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Ya, menyampaikan kebaikan, menyampaikan perintah sholat, menyampaikan perintah zakat, dan yang lain-lain. Tidak mungkin dia menyembunyikan. Ya, itu sifat mustahilnya Rasul. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 50. Coba dilihat suratnya dan dibaca. Kalau bisa ditulis ya suratnya itu. Yang mana surat Al-An'am ayat 50 itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul la aqulu lakum 'indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malakun in antabi' illa ma yuha ilayya. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Artinya Muhammad, ya, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat, aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Ya, pasti tidak akan sama, akan berbeda. Orang yang melihat dan yang tidak melihat. Orang yang mendengar dan tidak mendengar, ya. Ini dasar dari khitman, ya. Itu menyembunyikan, ya. Rasul tidak akan menyembunyikan. Khitman ditolak oleh sifat wajibnya Rasul-Rasul Allah, yaitu tabligh, menyampaikan. Baladah adalah artinya bodoh. Rasul itu cerdas. Rasul tidak akan
bodoh. Karena Rasul adalah manusia pilihannya Allah yang sudah dipilih ya. Nabi, Nabi kemudian dipilih menjadi Rasul, Rasul dipilih menjadi Rasulul Azmi. Berarti sudah manusia pilihan, tidak manusia biasa. Ya seperti anak-anak seorang murid, seorang santri. Ada santri biasa, ada santri pilihan. Ya seperti yang lomba-lomba itu kan pilihan, tidak biasa, ya kan? Yang cerdas-cerdas itu sudah melewati santri-santri biasa. Kenapa dia kok bisa cerdas? Karena dia tekun belajar. Karena dia sungguh-sungguh dalam belajar. Akhirnya dia cerdas. Kenapa dikatakan santri biasa? Ya karena belajarnya biasa-biasa saja. Akhirnya dapatnya ya dapat biasa-biasa saja. Beda dengan dapatnya santri yang luar biasa. Karena dia belajarnya lebih daripada santri yang biasa. Daripada murid yang biasa. Akhirnya dia cerdas. Rasul itu cerdas. Rasul itu tidak bodoh. Rasul tidak balada. Karena Rasul membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu didasarkan di dalam Al-Quran, firman Allah ya, yang berbunyi liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ini potongan ayat ya. Yang artinya supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Itu balada. Semoga pertemuan pada kali ini bawa manfaat ya. Anak-anak jadi anak-anak yang baik. Biasanya Pak Ali agak panjang menyampaikannya, ini sedikit ya. Ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan anak-anak. Seperti biasanya ketika di akhir Pak Ali pertemuan, jangan lupa anak-anak merangkumnya. Merangkumnya jangan lupa. Kemudian menulis dalil-dalilnya jangan lupa. Kenapa Pak Ali menyampaikan merangkum? Karena merangkum pasti anak-anak membaca. Karena merangkum pasti anak-anak menulis ya. Kalau anak-anak membaca dan menulis, pastinya anak-anak akan belajar. Itu sudah pasti. Karena belajar itu dibutuhkan membaca dan menulis ya. Jangan lupa dirangkum. Ketika sudah dirangkum, kemudian dipahami ya. Dipahami. Ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan, anak-anak bisa menjawabnya. Yaitu minimal kalau ada pertanyaan, sebutkan sifat mustahil bagi Rasul. Ada berapa? Ada 4. Apa saja? Kadzib, khianat, kitman, balada. Kadzib artinya apa? Kadzib bohong. Ya, khianat artinya apa? Khianat tidak dapat dipercaya. Kitman apa? Kitman menyembunyikan. Balada bodoh. Ya, anak-anak akan bisa. Ya, tidak usah dihafalkan, tapi dibaca terus-menerus. Anak-anak akan paham dan hafal secara tersendirinya. Ya, coba dilakukan. Ya, coba itu dilakukan. Karena ini masih musim penghujan, dijaga kesehatannya. Ya, dijaga kesehatannya, belajar yang sungguh-sungguh, jangan banyak bermain. Ya, kembalikan niatnya belajar ya belajar, ya tumbuhkan yang sudah malas-malas itu, tumbuhkan niat belajarnya lagi, ya, tumbuhkan niat belajarnya lagi, karena niat belajar itu naik turun ya. Bagi yang malas ya dia memang sudah tidak punya semangat belajar. Nah, yang tidak punya semangat belajar itu semangatnya ditingkatkan ya. Melihat teman-temannya yang semangat ya. Melihat teman-temannya yang sudah bisa, akhirnya akan semangat. Karena apa? Kalau kamu belajar sungguh-sungguh ya anak-anak sendiri yang akan menikmati hasilnya, tidak pali ya. Kalau anak-anak belajar sungguh-sungguh yang pandai juga anak-anak. Ya, guru-guru atau Pak Ustadz, Ustadzah itu akan senang kalau anak-anak itu pandai, anak-anak itu cerdas. Lebih-lebih anak-anak membawa nama baik ya bagi sekolah atau bagi pondok
pesantren. Bagaimana caranya? Ya tadi dengan belajar yang tekun, ya belajar yang sungguh menetapkan apa ya, membiasakan semangat belajar itu bertahan, tidak naik dan turun, mempertahankan tetap ada semangat belajar, semangat membaca, semangat menghafalkan, semangat memahami, dan semangat untuk mencapai harapannya, yaitu apa kira-kira? Ya, kira-kira apa? Ya, untuk harapannya anak-anak yang sekolah, harapannya apa? Harapannya adalah menghilangkan kebodohan. Akhirnya ilmunya bermanfaat. Semoga pertemuan pada kali ini ya menjadikan pertemuan yang baik, ya. Akhlaknya anak-anak dibaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya anak-anak diberikan kemanfaatan sesuai kemampuannya masing-masing, ya. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.